Bagaimana melaksanakan sholat ketika dalam perjalanan jauh dalam pesawat? Bertayamum tak ada debu di pesawat. Kalau tidak ada alat bersuci, alat bersuci itu dua, air, debu. Air tak ada, debu tak ada. Menurut mazhab Hanafi tidak wajib sholat. Tak wajib sholat. Kau tak sholat, tak ada air, tak ada debu, tak wajib sholat. Jadi kalau ada suami ibu tak sholat, berarti itu tak ada air, tak ada debu. Menurut mazhab Hambali, sholat saja tanpa wudhu dan tanpa tayamum. Allahu Akbar. Kau tak wudhu, air tak ada. Kau tak tayamum, debu tak ada. Ini tak wajib sholat. Ini sholat tanpa wudhu dan tanpa tayamum. Mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, sholat di saat waktu itu, tapi nanti sampai di tujuan diulang lagi. Saya buat bertiga ini biar antum terbayang. Sholat di saat waktu itu namanya sholat lihurmatil waktu. Lihurmatil waktu, untuk menghormati waktu. Karena tak boleh 5 waktu itu berlalu tanpa sholat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tak boleh berlalu tanpa ada sholat. Antum tetap sholat. Pesawat terbang jam 12.30, oh zuhur dah masuk, antum tetap sholat zuhur. Lihurmatil waktu. Tak wudu, tidak wudu, tidak tayamum. Karena tak ada air, tak ada. Tapi antum tetap sholat, namanya sholat lihurmatil waktu. Sampai di Jakarta, sampai di Vietnam, antum ada urusan keluar negara. Di sana sholat zuhurnya antum sholat lagi, namanya sholat i'adah. Sholat itu 3. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin adaan, usolli fardhu zuhri 4 raka'atin qadaan, usolli fardhu zuhri 4 raka'atin i'adatan. I'adah diulang lagi. Kenapa diulang? Karena tadi sholatnya tak cukup syarat. Syarat sah sholat mesti wudu. Sekarang seandainya antum pilih antara 3 mazhab nih, mana mazhab yang paling selamat? Antum pakai mazhab Hanafi, pas di akhirat ditanya sama malaikat, kau tak sembahyang? Tidak. Kenapa kau tak sembahyang? Karena tak ada alat bersuci. Sembahyang itu wajib, kata malaikat, tetap kena karena tak sembahyang. Pakai mazhab Hambali, kau tak sembahyang? Aku dah sembahyang. Sembahyang kau tak sah karena kau tak wudu. Yang selamat mazhab Syafi'i, kau dah sembahyang? Aku dah sembahyang. Sembahyang kau tak sah, udah kuulang. Nampak? Kita bukan mau mengecilkan mazhab. Nanti antum ditanya orang, kenapa mazhab Syafi'i itu? Mazhab Syafi'i tingkat kehati-hatiannya lebih tinggi. Tingkat kehati-hatiannya lebih tinggi. Mazhab Syafi'i lah yang selamat. Bukan berarti mazhab ini tidak. Ini ahlus sunnah wal jamaah semua. Ini kan cerita perbandingan mazhab ini. Kalau cerita perbandingan mazhab itu bukan mengejek mazhab lain. Mau melihat macam mana cara berpikir Imam Syafi'i. Apakah di atas ini ada debu? Ada debunya ini. Cara melihat ada tidak debunya. Pelana kuda, ini kuda, di atas kuda itu ada kain pelananya. Waktu ada cahaya matahari, dipukul kain itu, naik nampak, itu disebut dengan debu.
Ini cahaya matahari. Cahaya matahari. Waktu dipukul, ada nampak naik? Tak ada debu. Bukan pakai mikroskop. Lihat debu itu. Pesawat tuh ada debunya? Tak ada debu. Pukul lah. Yang mati itu mukul tak ada. Dulu ada orang menjemur tilam. Masih ada lagi orang jemur tilam sekarang. Kasur jemur, dipukul pakai rotan kan. Apa? Ada tak naik? Nah, itu bisa dipakai. Bisa dipakai. Naik dia ke atas. Sudah dipukul. Kita menjenguk saudara kita di rumah sakit, terbaring. Apa kita bawakan? Bawakanlah debu di atas koran untuk dia tayamum. Mazhab Syafi'i mesti ada debunya. Mazhab Maliki tidak mesti debu. Batu pun dianggap sebagai sha'idan thayyiban. Batu bulat, bukan batu cetak, bukan semen, batu gilingan. Itu di setiap masjid di Maroko, di bawah tiang itu diletakkan batu. Jadi waktu musim dingin mereka bertayamum batu, diusap batu itu. Dalam mazhab Maliki tidak mesti nampak ada debu. Dalam mazhab Syafi'i mesti nampak debu. Jadi kalau nanti ada orang yang memegang kursi pesawat, dia bilang aku pakai mazhab Maliki. Kursi pesawat bukan batu. Kursi pesawat piber. Iya Pak Ustaz, tapi piber nih kalau diurut-urut nasabnya ke belakang tuh dari mana pula kau tahu piber itu dari batu? Nah, mazhab mengada-ngada Pak. Jadi kalau antum di pesawat, antum tetap sholat lihurmatil waktu. Sampai nanti di tujuan, sholat lagi i'adah. Kalau tidak bisa jamak takhir. Tapi kalau bisa jamak takhir, terbang dari sini ke Makassar, pesawatnya langsung 3 jam. Berangkat jam 2 dari sini. Berangkat dari sini jam 12. Zuhur belum masuk. 1, 2, 3 sampai Makassar jam 3. Sampai di Makassar udah jam 4 karena waktu Indonesia Timur. Zuhur sudah habis. Maka zuhurnya bukan i'adah, tapi zuhurnya jamak takhir. Nah, jamak takhir. Jadi waktu di pesawat saya sholat tidak, karena jamak takhir. Jamak takhir. Tapi kalau penerbangannya ke Madrid, antum diundang main bola, enggak nonton. Madrid sampai ke sana. Selama di pesawat tinggal sholat, itu tak bisa jamak karena pesawatnya sampai 12 jam non-stop. Maka namanya sholat i'adah. Waktu di pesawat itu antum tetap sholat. Sholat zuhur, sholat asar. Sampai di sana antum ulang lagi zuhurnya. Kapan mengulang zuhurnya? 2. Bisa di waktu zuhur, bisa di waktu sampai. Begitu sampai langsung antum sholatnya ada zuhur 4, asar 4. Menunggu waktu zuhur besok afdal. Mengulang sholat di waktunya lebih afdal daripada di luar waktu. Qadha juga begitu. Qadha zuhur di waktu zuhur lebih afdal daripada qadha zuhur jam 9 pagi.